Ini kita lihat kaum muslimin. Oke. Ya, kota infak kuburan Syekh Burhanuddin ini. Syekh Burhanuddin. Besar kaum muslimin. Ya. Waduh. Uangnya banyak kaum muslimin. Sampai Dimasukkan ke dalam karung. Sampai dimasukkan ke dalam karung. Ya, jadi wajar kalau orang yang menjaga makam keramat palsu, Ya. dia menyetorkan uang kepada Habib Lutfi. Waduh. Sampai 5 karung. Sampai 5 karung, teman-teman. Disetorkan kepada salah seorang Habib yang cukup terkenal di Indonesia, yakni Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, teman-teman. Kaum muslimin. Hmm. Ya. Bahkan ini didampingi sama tim pengaman kaum muslimin. Luar biasa. Waduh. Ya, itu ada polisi. Ada polisi. Sepertinya ada ASN juga, itu mungkin pemerintah setempat kaum muslimin ya. Ada polisi dan juga ada pemerintah setempat. Bisa jadi mereka kadesnya, atau mungkin lurahnya, atau mungkin camatnya ya. Luar biasa, orangnya sampai masuk kaum muslimin. Tuh. Lihat. Sepinggang, teman-teman. Dalam kota infaknya sepinggang. Dan dipenuhi itu, karungnya berkarung-karung uangnya. Ya. Waduh. Orangnya sampai masuk ke kota infak dalam kaum muslimin. Sepinggang. Tuh, sepinggang. Luar biasa. Pantesan itu makam-makam keramat itu tambah banyak jumlahnya kaum muslimin ya. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini mulai terbongkar ya. Mulai terbongkar, ternyata makam-makam keramat ini kebanyakan adalah makam palsu, teman-teman. Makam palsu yang sengaja dibuat, tujuannya ya ujung-ujungnya duit, teman-teman. Subhanallah. Karena ini bisnis yang sangat menjanjikan. Bisnis kaum ya. muslimin. Ya. Lihat, satu kota infak itu isinya berkarung-karung kaum muslimin. Masya Allah. Apalagi kalau kuburannya banyak ya. Yang jadi pertanyaan, teman-teman, kenapa uang hasil infak makam keramat ini atau makam palsu ini disetorkan kepada Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, viral di media sosial tentang bisnis makam palsu, teman-teman. Bisnis makam keramat. Padahal, teman-teman, kuburan ini atau makam ini sebetulnya kosong, teman-teman. Tidak ada isinya, tetapi dikeramatkan. Tujuannya apa? Tujuannya ujung-ujungnya duit, teman-teman. Untuk mendapatkan uang dari sedekah orang-orang yang melakukan ziarah ke makam tersebut, teman-teman. Untuk mendapatkan sedekah, untuk mendapatkan infak. Dan dinarasikan juga, teman-teman, di berbagai macam video yang beredar di media sosial, itu uangnya dikumpulkan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Pertanyaannya, kenapa dikumpulkan kepada Habib Lutfi bin Yahya? Jadi banyak juga yang beredar video di luar sana, teman-teman, yang menyatakan bahwa Habib Lutfi bin Yahya terlibat di dalam bisnis makam palsu ini, teman-teman. Bahkan, teman-teman, juga ada makam yang sebetulnya ini bukanlah makam para habaib, tetapi dihabaibkan, sahabatku semua. Nauzubillah. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Lagi-lagi nama Abah Lutfi bin Yahya, atau juga dikenal dengan panggilan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, disebut oleh bapak-bapak ini, teman-teman. Jadi dikatakan bahwa hasil infak tersebut atau hasil sedekah tersebut, teman-teman, diserahkan kepada Habib Lutfi bin Yahya yang berada di Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung hasil infak itu. Minimal 5 karung, sahabatku semua. Luar biasa. Bayangkan, ini baru satu makam, teman-teman. Bayangkan jika ada banyak makam palsu yang ada di Indonesia ini. Berapa karung kira-kira yang terkumpul dan dikumpulkan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Terus tahun 2023 kemarin, makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu, saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong. Akhirnya terbongkar, teman-teman. Ketika masyarakat membongkar makam yang dikeramatkan tadi, ternyata makam itu kosong, teman-teman.
Subhanallah. Itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin bahwa Habib itu bukan Dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Itu baru testimoni yang pertama, teman-teman. Pengakuan dari Bapak tadi. Ada banyak testimoni atau pengakuan-pengakuan berikutnya, sahabatku semua. Namun yang uniknya, sahabatku semua, selama ini yang kita kenal, Ustadz Abdul Somad, atau yang disingkat juga dengan UAS, selama ini beliau adalah salah seorang tokoh, salah seorang ustadz yang sangat gencar sekali membela kaum Bani Ba'lawi, yang sangat kuat sekali pembelaannya kepada para habaib, teman-teman. Nah, kali ini, teman-teman, Ustadz Abdul Somad berbicara tentang masalah makam palsu yang salah satunya oknum yang terkait adalah Habib Lutfi bin Yahya. Diduga ya teman-teman, salah satu yang terkait adalah Habib Lutfi bin Yahya. Seperti banyaknya video yang beredar yang menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya. Nah, sekarang mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Ustadz Abdul Somad terhadap makam-makam palsu atau makam yang dikeramatkan ini, teman-teman. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat. Nah, bagaimana cara kita menanggapinya? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Nah, kenapa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Luar biasa. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Tuh, ujung-ujungnya duit. Apa motivasinya? Orang-orang yang membuat makam palsu ini untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan infak, teman-teman. Infak orang-orang yang melakukan ziarah ke makam palsu tersebut. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Tuh. Jadi sebagai negara hukum, ya, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Tuh, tegas sekali pernyataan dari Ustadz Abdul Somad kali ini. Beliau meminta kepada pemerintah, kepada aparat untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan, yang membuat makam palsu tersebut, teman-teman. Ini adalah pembodohan publik, teman-teman. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Betul. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah, jelas sekali, sangat tegas Ustadz Abdul Somad kali ini, teman-teman. Luar biasa. Pernyataan Ustadz Abdul Somad ini, teman-teman, pernyataan yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Sangat-sangat luar biasa sekali. Yang selama ini, teman-teman, kita sudah mengenal bahwa beliau ini adalah salah seorang tokoh yang membela klan Bani Ba'lawi. Dan ini, pernyataan beliau ini sangat luar biasa. Padahal, teman-teman, beliau pasti tahu bahwa salah satu oknum yang juga terlibat di dalamnya, atau salah satu nama habaib yang juga terseret di dalamnya. Dan tidak tanggung-tanggung, nama yang juga ikut terseret di dalamnya adalah Habib Lutfi bin Yahya, salah seorang tokoh yang sangat terkenal sekali di Indonesia ini, teman-teman. Sungguh sangat berani sekali Ustadz Abdul Somad mengeluarkan pernyataan seperti ini. Mungkin saja, teman-teman, Ustadz Abdul Somad ini sudah gerah, teman-teman. Sudah gerah melihat pembodohan publik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab selama ini, teman-teman. Nah, di video ini, teman-teman, warga beserta TNI, polisi membongkar makam palsu yang sudah dihabibkan, teman-teman. Oke, langsung saja. Mari kita simak videonya. Tuh. Ya, terlihat ya di sini, teman-teman. Ada beberapa orang, termasuk ada bapak polisi juga, dan juga ada seseorang yang menggunakan pakaian ASN, teman-teman, membongkar makam palsu yang dihabibkan. Tuh, dipukul, dihancurkan. Dihancurkan sama bapak polisinya. Entah kenapa ya, sekarang ini, teman-teman, banyak juga makam-makam palsu, makam-makam yang dikeramatkan, padahal itu belum jelas siapa
orang yang sudah meninggal di dalam kuburan tersebut, teman-teman. Nggak jelas siapa orangnya, tetapi dihabibkan oleh, ya siapa lagi? Kalau bukan dari golongan Bani Ba'lawi. Dihancurkan. Tuh, banyak warga di situ ya. Kalau menurut saya, sahabatku semua, tidak cukup kita hanya membongkar makam-makam palsu tersebut, teman-teman. Tetapi, cari dalangnya. Siapa otaknya? Cari dalang ataupun tokoh yang berada di belakang orang-orang yang membuat makam palsu tersebut. Siapa tokoh besarnya? Maka harus ditindaklanjuti dengan tegas. Senada dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad tadi, teman-teman. Tangkap pelakunya. Bongkar siapa dalang di belakang yang membuat makam palsu ini, teman-teman. Tangkap, adili, dan berikan hukuman. Kalau dibiarkan, teman-teman, kita khawatir. Khawatir nanti juga akan terjadi pada masa berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ada video yang beredar di beberapa platform media sosial. Oke. Saya dapat kiriman dari seorang teman, dikabarkan bahwa ada kompleks pemakaman yang di dalamnya ada 3 kuburan palsu habaib, ya, tepatnya di desa Gerongan. Tuh, ada 3 kuburan palsu para habaib, teman-teman. Disebutkan tadi daerahnya. Tempatnya itu Selatan Genggong, dibongkar warga. Dibongkar warga. Tentu kalau ini beritanya benar, alhamdulillah, berarti hal ini menggambarkan bahwa warga masyarakat itu sudah mulai cerdas, sudah mulai berpikir rasional bahwa hal-hal yang bersifat khurafat dan yang bisa mengganggu akidah kita tentu tidak harus terus dibiarkan. Betul sekali. Dan ini adalah tindakan yang tepat, bahwasannya makam yang ternyata hanya diada-adakan, palsu, yang tujuannya tidak jelas, maka harus dibubarkan atau dibongkar. Betul sekali. Selain itu, sahabatku semua, dapat merusak akidah umat Islam. Coba sahabat bayangkan, berapa banyak umat Islam yang mendatangi, yang menziarahi makam tersebut dan bertawasul kepada kuburan tersebut. Atau ngelap berkah ke kuburan tersebut. Yang mereka sebut bertabaruk kepada kuburan tersebut. Padahal kuburan tersebut adalah kuburan palsu. Bukan kuburan keramat, nggak ada isinya. Bukan kuburan para habaib. Tetapi dihabaibkan. Ini jelas sekali adalah pembohongan publik, sahabatku semua. Oke, baiklah teman-teman. Cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Saya Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.